Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir bersama kita Ustadz Dr. Hasan Bisri MAG, Ketua Bidang Dakwah PDM Kota Pekalongan, dalam acara talkshow yang diadakan oleh Pemuda Muhammadiyah. Untuk itu bagi pendengar bisa menanyakan pertanyaan lewat channel Selamat Rubowo dan juga Facebook Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Pekalongan. Alhamdulillah bersama kita telah hadir. Alhamdulillah, gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi ini obrolan santai Ustadz ya, kayak talkshow, dimana tema pada malam hari ini mengembalikan fungsi masjid. Tetapi sebelum kita sampai kepada pembahasan mengembalikan fungsi masjid, kita harus mengawali kerangka berpikir ini dengan definisi. Karena dengan kita salah mendefinisikan, bisa jadi salah menentukan sikap terhadap masjid ini. Jadi langsung saja untuk Ustadz Dr. Hasan Bisri, bagaimana menjelaskan tentang definisi masjid ini. Ya, terima kasih Saudara Moderator. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, malam hari ini Allah bisa pertemukan kita semuanya dalam keadaan sehat. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Amin. Kesehatan, kemudian juga keimanan kita tetap terjaga. Baik, saudara sekalian, masjid itu disebutkan juga banyak di dalam Al-Quran, ada kata masjid kemudian juga masajid. Itu berasal dari bahasa Arab, ya masjid sajada yasjudu. Sebenarnya kalau kemudian sajadah itu artinya bersujud. Bersujud berarti orang yang siap untuk meletakkan dahinya ke lantai untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sajadah yasjudu. Orang yang sujud namanya sajid. Kemudian ada kata masjid, ada masjid. Itu menjadi sebuah istilah kemudian yang berkembang adalah kata masjid. Di mana masjid itu adalah tempat orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat masjid ini adalah tempatnya orang-orang yang memang bertakwa kepada Allah. Ya. Dan termasuk orang yang mau memakmurkan masjid itu memiliki kedudukan yang cukup luar biasa. Karena itu masjid itu menjadi penting bagi umat Islam. Ada firman Allah dalam surat At-Taubah itu ayat 18 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Bahwa yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan yang mendapat petunjuk. Ini kata kuncian di sini, ada kata-kata masjid kemudian digandingkan dengan orang yang iman kepada Allah dan hari akhir. Ini diantara kehebatan masjid di situ.
Saya kira itu definisi secara sederhana begitu, bahwa masjid adalah tempat orang untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya adalah dalam bentuk gerakan sholat dan sebagainya, itu secara definisi begitu. Iya Ustaz, terima kasih. Kalau sekarang beredar kan di masyarakat juga tentang musola Ustaz. Iya. Apakah itu bisa sama dengan masjid? Ya, ini sebenarnya hanya persoalan istilah ya, persoalan istilah. Sebenarnya Nabi pun tidak pernah menyebut ada masjid jame, musola juga tidak. Karena itu hadis Nabi pernah menyebut juga ada masjid, tapi juga ada Nabi menyebut musola. Misalnya dalam hadis yang terkait dengan korban, barang siapa yang mampu berkorban tetapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Nah, itu kan orang yang mau berkorban tapi dia tidak mau berkorban, janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Nah, itu masjid tapi disebut dengan musola. Kemudian lapangan untuk sholat id juga dalam hadis disebut dengan musola. Jadi sebenarnya ya sebenarnya masjid itu juga, semua bumi ini adalah masjidnya Allah, gitu kan? Al-ardu kulluha masjidun. Jadi sebenarnya tidak ada tempatnya terus, tapi kemudian istilah itu menjadi istilah yang spesifik untuk masjid tempat sujud. Nah, kemudian ada istilah masjid, musola itu sebenarnya ya sama saja. Cuma kemudian di Indonesia itu biasanya dibedakan. Kalau masjid biasanya digunakan untuk sholat Jumat, kalau musola tidak. Itu hanya istilah saja perkembangannya. Ya. Saya kira itu. Tapi juga banyak sekarang di Indonesia masjid tapi tidak untuk sholat Jumat karena masjidnya kecil kan gitu ya. Tapi namanya masjid juga. Jadi istilah itu kadang-kadang memang tidak harus gitu kan, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Cuma ketika sudah masuk pada tempat-tempat tertentu, jadi pengistilahan itu menjadi perlu kita pahami. Nanti ada masjid besar, ada masjid agung, ada masjid raya dan sebagainya. Nah, ini itu dibuat perkembangan itu. Saya kira itu. Berarti hanya istilah aja ya, tapi tetap pada fungsinya beribadah itu ya. Kan kalau kita membaca sirah itu Nabi itu pun awal dakwahnya itu juga membangun masjid ya. Nah, berarti kan itu begitu urgent dan penting. Lantas bagaimana fungsi masjid itu pada zaman Rasul sehingga Rasul itu berinisiasi membangun masjid utama, bukan gedung ataupun apa. Betul. Jadi masjid ini adalah memang tempat yang cukup luar biasa bagi pengembangan dakwah, ya, pengembangan Islam. Karena itu Rasulullah sendiri ketika datang ke Madinah, ya, Yasrib itu, yang dibangun pertama kali adalah masjid, yaitu ketika di Kuba. Yang dibangun adalah masjid. Karena masjid ini begitu penting, tidak hanya untuk tempat sholat, tetapi juga untuk tempat pengembangan jamaah. Jadi kalau kita melihat pada masa Nabi itu ada banyak fungsi masjid. Misalnya masjid sebagai tempat ibadah sudah kita pahami kalau ini. Sholat, kemudian iktikaf, itu sudah, tidak usah kita bahas, sudah jelas. Kemudian ada lagi fungsi sebagai tempat pembelajaran. Jadi para sahabat saat itu Nabi ketika menyampaikan ilmu ada di masjid, bukan di rumah penduduk. Ya, ketika dakwah pertama kali secara sirriyah, Nabi di rumah-rumah penduduk di Kuwait dan sebagainya. Tapi ketika sudah berkembang Islam, maka masjid itu menjadi tempat untuk belajar. Sehingga sahabat-sahabat ya tinggal menunggu Nabi aja di masjid. Dan ini masih jual sampai sekarang. Kalau kita lihat di Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di sana belajar ya di masjid itu. Kelas-kelas dibuka setelah sholat duha dibuka banyak sekali, kan gitu. Di situ mereka belajar. Kemudian juga sebagai tempat musyawarah. Jadi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan umat, masjid itu menjadi tempat yang sangat vital. Kan gitu. Kalau sekarang sudah ada gedung pertemuan, kan gitu. Tetapi tempat musyawarah. Pada masa itu masih memusat di masjid. Kembali kepada perusahaan pembelajaran tadi, masjid pembelajaran. Karena itu masjid sebagai tempat belajar itu di sekolah-sekolah kita itu awalnya dari masjid, ya kan? Pada masjid sebagian dari masjid kemudian berkembang ada lembaga pendidikan. Nah, termasuk di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu awalnya dari masjid. Kiai Jumat Dahlan ketika bangun awal bukan bangun sekolah tapi masjid, gitu kan? Warisan dari ayahnya dulu. Kemudian terus Kiai Ahmad Dahlan terus kemudian berkembang menjadi sekolah. Banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah yang demikian dari masjid kemudian berkembang
menjadi sekolah-sekolah itu. Pada masa Nabi, masjid juga sebagai tempat untuk merawat orang yang sakit. Nah, karena belum ada rumah sakit. Jadi orang yang sakit habis perang, misalnya ada yang terluka sakit, dibawa ke masjid. Kemudian juga sebagai asrama, sebagai tempat untuk istirahat. Dan itu yang terjadi ketika para sahabat muhajirin, ya, muhajirin itu adalah orang-orang yang hijrah bersama Nabi, datang ke Madinah. Mereka tidak punya tempat untuk tidur, nggak ada hotel, nggak ada asrama. Maka mereka ditampung di masjid. Nah, disitulah mereka kemudian dijamu oleh sahabat-sahabat Ansar. Jadi sebagai asrama juga, yang kemudian mereka ini dikenal sebagai Ahlus Sufa. Ya, Ahlus Sufa. Itu di antara pada masa Nabi. Kemudian juga sebagai kantor pengadilan pidana dan perdata. Ya, bahkan pada saat itu ketika orang mendapatkan hukuman jadilah dieksekusi di halaman masjid. Kemudian juga sebagai ketika ada kegiatan-kegiatan akikah misalnya, bukan nyembelihnya di situ tapi nanti bisa bersama makan gitu kan. Juga untuk ketika kematian untuk sholat jenazah. Ya. Kemudian juga sebagai tempat pertemuan lintas agama. Jadi agama beragama di situ pada masa Nabi itu. Kemudian juga ini kenapa ada menara masjid? Menara masjid juga digunakan pada saat itu sebagai untuk melihat mana penduduk-penduduk yang rumahnya itu tidak keluar asapnya. Nah, sehingga nanti akan kelihatan itu. Kata Pak Nasruddin Umar gitu. Jadi mana warga-warga yang tidak keluar asapnya rumah, asap dari rumah, berarti dia tidak bisa masak. Inilah. Jadi orang-orang yang tidak bisa masak itu dipelihara oleh masjid-masjid itu. Kemudian juga untuk melatih kepemimpinan yang disimbolkan dengan sholat itu. Siapa yang menjadi imam, jelas itu kan, kriterianya jelas, kemampuannya bagaimana, itu jelas. Nah, itulah di antara fungsi masjid di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita dulu, saya masih kecil juga sering tidur di masjid. Ya, jadi malam habis sholat isya pulang dan agak malam dikit kembali ke masjid untuk ketemu dengan teman tidur. Nanti sholat subuh berjamaah. Sehingga yang jamaah di masjid itu banyak anak-anak. Kenapa? Karena mereka tidur di masjid kan gitu. Tidur di musola. Meramaikan masjid ya. Meramaikan masjid meskipun untuk tidur kan gitu ya. Oke, saya kira itu Mas pada masa Nabi. Dari beberapa penjelasan itu bahwa kita lihat berarti masjid itu sebenarnya sangat kompleks ya Ustaz. Maksudnya ada pembelajaran, betul, ada tempat merawat orang sakit dan asrama. Yeah. Nah, kalau kita lihat dengan fenomena saat ini, yeah, dengan masjid saat ini itu masjid hanya berbentuk sebuah bangunan tempat ibadah saja. Nah, itu apakah memang karena perbedaan zaman ataupun apa, atau memang kita lihat kondisi masjid saat pada zaman Rasulullah itu tidak bisa diterapkan untuk masa sekarang. Jadi memang tidak semua yang ada pada Nabi itu fungsi masjid itu bisa kita terapkan. Sudah banyak fungsi perubahannya. Sekarang ada pemerintahan sendiri, kemudian ada rumah sakit sudah ada sendiri, gitu kan? Sekolah ada sendiri. Tapi ada beberapa hal yang memang perlu kita prihatinkan sekarang ini. Kita prihatin. Masjid sekarang ini lebih banyak berfungsi hanya sebagai tempat ibadah untuk sholat. Ya, jamaahnya banyak. Setelah sholat, pintu masjid ditutup. Nggak perlu pagarnya ditutup, sehingga orang yang mau sholat setiap saat nggak bisa. Bahkan ada orang yang mau tidur di masjidnya kesulitan ya. Mau pulang sudah terlalu malam, tidak ada angkot, tidak ada bis, masjidnya ditutup. Susah. Nah, karena takmirnya terlalu rapat, pagarnya dikunci. Nah, ini hanya sebagai tempat ibadah. Bahkan ada sebagian masjid yang pengajian saja tidak ada. Pengajiannya saja tidak ada. Alhamdulillah kita di Pekalongan masjid kita hampir semuanya ada kajian. Tapi ada beberapa masjid yang ya hanya untuk ibadah itu saja. Mungkin ngajinya ya cuma 1 bulan sekali pengajian. Tapi secara prinsip hanya ibadah. Kemudian yang sekarang yang terjadi, masih terjadi ya, masih banyak juga yang untuk mengaji. Tapi biasanya untuk TPG.
Ya kan, setelah TPQ ya selesai. Sekarang bahkan TPQ sudah bergeser, ada sekolahnya sendiri, TPQ-nya ada di masjid. Nah ini kadang-kadang di sini juga berbahayanya. Kalau dulu ibadah sekolah itu di masjid, nah sehingga anak-anak itu ketika belajar hatinya tetap di masjid gitu. Guyonnya pun guyonan yang hati-hati. Sehingga untuk sholat macam-macam. Sekarang sudah ada sekolahannya sendiri. Kalau sekolahnya di sekitar masjid masih lumayan, mereka bisa istirahat nanti sholat duha, kan? Masuk masjid tahiyatul masjid. Tapi kalau kemudian sudah berkembang lagi sekolahnya terpisah jauh, nah ini sudah mulai anak-anak jauh dari masjid. Jadi tempat mengaji ini sekarang ini ya untuk anak-anak masih banyak yang ngaji Quran, PPQ itu. Tapi untuk pengajian yang lebih sudah nggak ada peminatnya lagi. Ya kan biasanya lulus jilid selesai jilid berapa sudah merasa khatam selesai dia tidak mau ngaji lagi. Masuk SMP sudah tidak mau ngaji lagi. Sekarang fenomena masjid lagi yang terjadi adalah masjid itu kurang perawatan. Beberapa masjid itu kita saksikan kamar mandinya kumuh. Ya kita lihat mestinya pesing ya. Nah, jadi kalau melihat masjid itu kadang-kadang kamar mandinya pesing, nggak bisa bersih gitu. Sebagian sudah mulai lah sekarang kesadarannya sudah semakin tumbuh. Apalagi ada rukuhnya bau kan gitu ya. Kemudian karpetnya sudah tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dicuci, sampai orang mau sujud lama-lama tidak nyaman kan gitu. Harusnya sujud itu kan lama, tapi karena karpetnya nggak enak baunya atau ampek lah gitu ya bahasanya. Kalau Pekalongan bahasanya apa? Ya, itu sehingga mau sujud lama tidak nyaman. Akhirnya ya sudahlah, hanya untuk sholat sekedar pergi lagi sudah begitu. Nah, ini diantara fungsi yang sekarang terjadi. Dan yang lebih mengenaskan lagi, masjid dijadikan sebagai sarana untuk politik praktis, untuk kampanye, mendukung partai tertentu. Nah ini namanya politik praktis, ya kan? Kalau untuk pendidikan politik itu malah diutamakan, tapi kalau sekedar untuk sebagai politik praktis, hanya untuk partai tertentu, untuk kepentingan politik sementara, itu yang tidak betul. Apalagi sekarang ini yang mengenaskan lagi dengan sekarang itu kan orang jual beli tidak harus menyerahkan barang secara langsung, online kan gitu. Orang banyak yang sekarang yang berdagang lewat masjid, di masjid. Padahal itu nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau menghidupkan ekonomi lewat masjid oke. Tapi kalau jual beli di masjid itu ya nggak boleh. Bahkan dalam bahasa itu pernah dikatakan kalau Anda pernah melihat orang yang berjual beli di masjid itu doakan supaya tidak laku. Tapi sekarang itu orang sambil mendengarkan Jumatan, khutbah Jumat itu dapat WA minta tolong dikirim pulsa 50.000 langsung diklik kirim sambil mendengarkan Jumatan sudah transaksi. Ini juga sudah menyalahi lagi di dalam masjid dia jual beli sekaligus juga dia pada saat mendengarkan khutbah Jumat dia jual beli. Wah itu double haramnya ini kan gitu ya. Itu kan ada ayat Al-Quran itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu. Wahai orang yang beriman, kalau dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, maka segeralah. Untuk apa? Untuk melaksanakan salat Jumat. Wa dzarul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Nah, para ulama sepakat semua menyatakan bahwa jual beli ketika sudah ada adzan Jumat itu hukumnya haram. Sepakat semua. Nanti rincinya apakah haram itu mengakibatkan akadnya batal apa tidak itu yang menjadi perbedaan pendapat. Tapi semua sepakat itu haram. Nah ini sekarang sudah mulai kan. Nang masjid sambil dengarkan khutbah sambil transaksi jual beli. Kan begitu. Ya tak kira sudah mulai. Harusnya matikan saja kan gitu. Atau di pesawat hanya untuk ngaji, HP-nya untuk ngaji kan gitu. Nah, jadi ini yang terjadi seperti ini sekarang. Ya, apalagi sekarang ini masjidnya sudah ada wifi-nya, sehingga di situ di masjid malah laki-laki perempuan untuk nyari berita yang lain kan gitu kan. Waktunya orang sholat dia tidak sholat. Nah, ada wifi-nya. Tetapi wifi-nya tidak dimaksimalkan untuk dakwah, dimanfaatkan orang untuk kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Kemudian juga yang terjadi sekarang ini apa?
lemahnya literasi keagamaan dan kebangsaan dari para pengurus masjid. Jadi pengurus masjid ini karena juga berwawasan yang tidak diupgrade, tidak meningkatkan kemampuan pengalamannya, ya, termasuk pengetahuan politiknya. Sehingga yang terjadi apa? Mereka mengundang pembicara takmir yang tidak berwawasan kebangsaan, gitu loh. Jadi pengajiannya mungkin ya lebih pada doktrin-doktrin yang Islam radikal, kemudian kelompok-kelompok yang dianggap tidak setuju dengan negara bangsa kan begitu. Nah itu juga membahayakan kan, karena ini takmir juga perlu hati-hati. Jadi ada kegiatan tapi ketika takmirnya tidak berwawasan literasi keagamaan kebangsaan yang bagus, maka ini juga menjadi bahaya. Ya. Kemudian ini minimnya manajerial takmir itu yang terjadi, sehingga apa? Laporan keuangan gak jelas, gitu kan. Kemudian ketika laporan keuangan tidak jelas, maka kepercayaan publik menjadi lemah, jadi masjid tidak maksimal. Itu yang terjadi sekarang ini. Jadi fungsi sosialnya masih belum maksimal, lebih pada fungsi untuk ibadah saja, sehingga tidak bisa membawa perubahan yang besar bagi perkembangan umat. Itu yang saya lihat seperti itu. Ya, jadi sudah begitu banyak beralih fungsi ya berarti dari zaman Nabi ke sekarang ini, tapi padahal harusnya itu masih bisa diterapkan ya, seperti proses belajar. Terus juga di situ tadi menyinggung tentang politik ya, Ustaz. Cuman kan bedanya dengan zaman Nabi itu memang masjid juga sebagai pusat politik kalau tidak salah dulu. Iya. Jadi bukan di istana negara ataupun apa. Mungkin politik yang seperti apa yang boleh di masjid itu, Ustaz? Nah itu nanti pembahasan kita agak ke belakang gitu ya. Nah di akhir kan gitu ya. Hanya bagaimana di era sekarang ini kita harus membangun. Jadi karena ada pertanyaan saya jawab sekali. Jadi bukan untuk politik praktis. Sekarang terjadi kan masjid untuk politik praktis gitu kan. Apalagi menyerang kelompok yang berbeda saja. Apalagi hanya sekedar menjustifikasi diri benar, kelompok yang lain salah, partai yang lainnya, atau bahkan sampai menyebut nama orang gitu kan ya. Yang dimaksud kepentingan politiknya adalah untuk kepentingan politik yang lebih luhur gitu. Untuk pembinaan politik umat, bagaimana kesadaran politik umat bahwa suara umat itu penting untuk menentukan sebuah perjalanan sebuah bangsa, misalnya begitu. Nah ini yang dibutuhkan. Jadi untuk menyadarkan kepada publik kalau masalah kepemimpinan sudah punya kantor tersendiri kan, Mas, kantor bupati, kantor wali kota, kantor presiden sudah ada sendiri, tidak di masjid lagi. Tetapi fungsi masjid untuk membangkitkan literasi politik bagi umat itu juga dibutuhkan. Jadi jangan sampai kemudian masjid itu dikatakan masjid harus bebas dari politik. Akhirnya apa? Umat Islam tidak peduli dengan politik. Kemudian akhirnya apa? Justru yang aktif di politik adalah orang-orang yang tidak paham Islam, tidak senang Islam. Nah, akhirnya kemudian malah bersifat umat Islamnya terpinggirkan dari ranah politik. Ketika umat Islam terpinggirkan dari ranah politik praktis, maka kemudian yang mengambil kebijakan otomatis orang-orang yang tidak memahami Islam. Nah ini yang terjadi berbahaya di situ. Jadi bukan untuk kepentingan politik praktis, tetapi di situ adalah untuk pendidikan politik. Oh ya, berarti masih nyambung dengan tempat pembelajaran. Iya, pembelajaran. Nah, secara umum gitu ya. Iya, secara. Ini kan tadi disebutkan juga untuk menghidupkan keuangan masjid, Ustaz ya. Tadi kalau tidak salah perekonomian masjid ya, tapi bukan untuk bertransaksi di masjid, dalam arti mengembangkan ekonomi di masjid. Pembinaan ekonomi umat ya, pembinaan ekonomi jamaah lah kalau kita begitu. Jadi bukan untuk jual beli, tapi pembinaan ekonomi jamaah. Misalnya bagaimana ketika kita melihat ini jamaah kita itu secara ekonomi adalah rendah. Nah, masjid tentu takmirnya gitu kan, melihat keadaan yang demikian ini kan tidak bisa diam. Kalau jamaah itu lemah secara ekonomi ya, yang bayar zakat siapa? Yang mau infak siapa? Kan begitu. Nah maka di sini masjid kemudian harus membuat supaya jamaah itu kuat secara ekonominya. Bagaimana? Dan disinilah infak-infaknya masuk ke masjid, atau bisa kerjasama. Sekarang punya banyak lembaga zakat, ada Lazismu, gitu kan? Ada Basnas, ada yang macam-macam, itu bisa kerjasama. Ada Lazismu misalnya, itu bisa ekonomi umum. Tapi
tapi lewat jamaah. Jadi jamaah-jamaah yang secara ekonomi tidak mampu itu dibina. Jadi tidak hanya dikasih uang, tapi juga dibina bagaimana mengelola usaha. Itu berbasis masjid. Itu akan sangat luar biasa. Karena apa? Justru jamaah masjid akan kuat. Insya Allah kalau yang pinjam itu orang yang jamaahnya aktif, kemudian sergap sholat itu ya seandainya apa dipinjami uang itu tidak akan ngemplang lah, kan itu ya. Kenapa ya mereka ketemu setiap hari jamaah ya malu juga. Kecuali kalau kepepet bangkrut betul ya disampaikan aja, Pak nyuwun sewu saya sudah bangkrut ini, uang saya modal saya juga habis, saya tidak bisa mengembalikan. Nah itu dibebaskan Pak. Jadi di situ pengembangan ekonomi umat. Kita tidak bicara jual beli di masjid, jual belinya nanti di depan gitu kan. Jadi kalau perlu di halaman masjid itu ada semacam toko-toko atau apa ya, semacam warung pemuda gitu ya, yang di situ nanti bisa mereka menjual produk-produk mereka. Tapi untuk bicara ekonomi umat itu bisa di dalam masjid kan? Karena kenyataannya ekonomi warga kita itu kan ya lemah. Jamaah masjid kita bukan banyak yang tidak mampu kan begitu. Memandang bahwa masjid itu hanya sebagai tempat ibadah saja. Nah, lantas bagaimana realitas umat Islam saat ini? Begitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa di awal tadi ya di pertengahannya bahwa di antara realitas umat Islam, tadi kan realitas umat Islam. Realitas umat Islam itu sekarang itu kan secara ekonomi tidak berdaya. Ya kan? Siapa yang menguasai ekonomi bangsa ini? Secara ekonomi tidak berdaya. Kemudian tingkat membacanya juga rendah. Literasinya lemah sekali. Lebih senang mendengarkan, apalagi buka YouTube itu kan lebih senang kan gitu ya. Tapi suruh membaca lemah. Karena itu nanti masjid itu harus juga membuat perpustakaan masjid. Kalau sekarang perpustakaannya masih perpustakaan manual, nanti perpustakaannya digital gitu loh. Nah, sudah ada wifi-nya. Jadi jamaah ke masjid tinggal bawa HP. Nanti yang aktivis-aktivis pemuda di masjid ini membuat perpustakaannya. Perpustakaannya sudah perpustakaan online semuanya gitu loh. Jadi tidak butuh tempat yang lebar-lebar untuk bikin perpustakaan. Nah, itu untuk meningkatkan minat bacanya. Ya kalau memang buku yang berat-berat, malas baca, cari buku yang ringan-ringan kan begitu. Jadi itu, secara ekonomi rendah, secara kekuatan politik juga rendah. Banyak partai politik Islam tapi ya suaranya berapa? Apalagi kalau disatukan sudah tidak lemah, tidak kuat sama sekali, tidak mau mereka disatukan. Pengen rebutan sendiri-sendiri. Nah itu di antara. Ya, jadi kelemahannya di situ. Ada kemudian kenakalan remaja. Ya, kenakalan remaja ini kan sekarang luar biasa tambah banyaknya, apalagi setelah dikeluarkannya napi-napi yang baru kemarin dikeluarkan itu udah bisa juga mengajak mereka yang selama ini baik-baik saja, tetapi karena kondisi seperti sekarang diajak begitu ya bisa masuk. Kita lihat itu anak-anak pang sudah tambah seperti apa, tambah banyak itu bukan tambah sedikit. Kita juga prihatin, sebenarnya kita bisa berbuat apa, teman-teman pemuda bisa berbuat apa, teman-teman pemuda yang bisa membuat dakwah untuk anak-anak PAM itu ya sangat luar biasa ya. Bisa kerjasama dengan lembaga zakat kita, Ladismu, gitu kan, memanfaatkan rumah-rumah wakaf kita yang atau tanah wakaf kita yang masih belum digunakan bisa untuk sebagai tempat mengumpulkan mereka. Mereka tidurnya nggak jelas juga itu. Jalan, nah itu siapa yang bertugas? Ya, saya kira kita harus ambil peran, tidak usah saling menyalahkan, kita harus ambil peran. Saya kadang juga mikir seperti itu, ya. Jadi kemampuan membaca rendah, secara ekonomi juga rendah, kekuatan politik susah untuk disatukan dan rendah, kemudian kenakalan remaja. Ini keadaan sekarang yang dihadapi umat seperti ini. Ya, begitu miris Ustaz ya, kalau kita jauh dari masjid itu ya, seolah memadamkan cahaya Islam ya di situ. Ini menyambung lagi ke fenomena yang masih populer ya saat ini. Fenomena saat kita berada di tengah pandemi virus corona ini, Ustaz. Kan itu banyak beberapa masjid itu menutup. Jadi sehingga fungsinya itu hanya sebagai tempat ibadah. Nah, lantas bagaimana kita menyikapi masjid yang ditutup saat ini di saat wabah ini terutama? Betul, jadi masjidnya bukan ditutup begitu, tetapi sementara tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ya bolehlah sholat sendiri karena orang mungkin istirahat untuk sholat di situ. Tetap dibuka saja, tapi tidak ada sholat berjamaah untuk menghindari kerumunan. Karena apa? Kita ingin memutus sementara perkembangan
virus ini, kan gitu. Karena kalau orang ngumpul itu potensi penularannya cukup tinggi, kan gitu ya. Jadi dalam rangka itu, nah otomatis kalau masjid hanya sebagai tempat sholat, sementara tidak ada sholat jamaah, tidak ada sholat Jumat, maka masjid seperti bangunan yang tidak berfungsi. Saya lihat tuh beberapa masjid itu sudah bukannya menyapai pagar masuknya dibuntu, tidak melaksanakan sholat jamaah, pagarnya dibuntu. Nah itu kalau kemudian betul-betul tidak ada sholat sama sekali, ya menjadi matilah masjid itu. Kalau fungsi masjid hanya sebagai tempat ibadah. Tetapi sebenarnya justru dalam keadaan yang demikian ini fungsi masjid bisa kita kembangkan untuk melayani kebutuhan sosial umat. Jadi saya yakin banyak jamaah-jamaah masjid yang secara ekonomi pas-pasan. Dalam keadaan seperti ini ekonominya mati, nggak bisa bekerja karena apa? Sarana transportasi tutup semuanya. Mau masuk kuliah tertentu nggak bisa, harus pakai surat izin sehat apa ya. Jadi susah. Nah ini kemudian bisa peran masjid. Kalau selama ini masjid mengumpulkan infak untuk kegiatan pengajian macam-macam, nah sekarang masjid ini bisa digunakan untuk mengumpulkan infak, tapi kemudian kembali kepada jamaah. Jadi jamaah yang secara ekonomi mampu, tetap infaknya dikeluarkan. Jangan sampai kemudian nggak ke masjid nggak infak, tidak. Tapi justru di sini ini saat kita seperti ini bisa saling membantu. Yang kaya membantu, atau nggak perlu kaya lah sebenarnya. Pokoknya punya bantuan bisa membantu. Bawa apa ke masjid. Nanti ada yang tidak mampu, kita salurkan. Nanti takbir masjid. Kalau mereka harus datang sendiri ke masjid mungkin agak bekewo atau malah keluar masuk rumah. Takbir bisa mendeteksi jamaah kita yang mana yang membutuhkan. Nah ini, ya takbir mengirimkan. Oh ini jamaah kita habis ini. Atau tidak ada jamaah, masyarakat sekitar situ yang memang secara ekonomi membutuhkan siapa bisa dibantu. Jadi sebenarnya justru tidak tinggal diam. Ya. Termasuk kajian-kajian kita. Kalau selama ini kajiannya kita adalah lewat langsung tatap muka, padahal jamaah kita itu rata-rata sudah pasal 50-60, sudah di atas umurnya 50-60, artinya orang-orang yang berisiko tinggi, kan? Berisiko tinggi kalau tertular penyakit itu. Maka ini perlu dibudayakan lagi, taklimnya itu tidak lagi model tatap muka, bisa jadi online atau model seperti apa yang bisa dikembangkan untuk supaya mereka ini, para jamaah ini tetap meskipun tidak ke masjid tetapi tetap bisa mengikuti kegiatan. Jadi inilah sebenarnya kemudian fungsi remaja masjid itu menjadi penting. Takbir masjid harus semakin all out, harus semakin penuh dalam mengelola masjid ini. Tampil totalitas ya. Ya total kan gitu. Makanya nanti saya mengusulkan juga, yang perlu takbir itu jangan hanya orang yang waktu sisa. Sama ini kan waktu sisa aja, pensiunan, kan gitu ya. Pensiunan ya sudah tidak maksimal, pensiunan jadi kerangka berpikirnya ya sudah untuk yang tua-tua aja. Tapi untuk kegiatan yang sifatnya anak muda, yang untuk anak pemuda-pemuda tidak terurusi kan apa takbir itu tua-tua kan gitu. Padahal kalau takbirnya muda, dia akan mengakomodir bagaimana kegiatan pemuda. Nah itu yang sebenarnya. Jadi justru dalam keadaan pandemi seperti ini, kita termasuk tugas kita adalah untuk menyadarkan jamaah. Sementara kita harus tinggal di rumah dulu. Ini tidak mudah ternyata. Kita baca di grup WA masjid-masjid itu ribut, sudah tidak sabar ingin datang ke masjid. Gitu loh. Sampai takbirnya disalahkan, takbirnya kalahan begitu. Ini yang saya kira ya perlu. Tapi ini perlu kesabaran, memang menyampaikan kepada jamaah itu ya harus halus. Nah, jamaah dimarahi ya susah juga ya. Jadi ini pekerjaan kami. Nah, harus bisa meluruskan kalau ada yang komen-komen yang tidak baik, nah itu kita respon dengan cara yang bijaksana sehingga tidak meruntuhkan semangat mereka. Semangat ibadahnya itu tinggi, tetapi tidak didukung dengan pemahaman keislaman yang cukup, kan begitu. Ya, saling mendukung berarti itu. Ya. Ini masih mau ada penjelasan lagi atau ini ada pertanyaan Ustaz yang menyambung barusan, banyak masjid yang jamaahnya itu orang tua. Ya. Nah itu kira-kira ada kiat-kiat dan terobosannya sehingga jamaahnya banyak dari kalangan anak muda. Ini dari Abizia menanyakan bahwa sekarang itu mayoritas masjid itu jamaahnya
orang-orang tua, Ustaz. Ya. Nah, itu ada kiat-kiat tertentu atau enggak biar menjadikan masjid ini sebagai tempat ngumpul anak muda Yes. atau pembelajaran anak muda agar tidak menjadi nakal tadi, Ustaz. Ya, sebenarnya tidak hanya anak muda ya, kan harus dari awal dulu, dari anak kecil dulu. Kalau sudah anak muda suruh masuk ke masjid agak susah. Sudah kecil tidak pernah ke masjid, sudah SMP, SMA suruh ke masjid, saya yakin lah itu susah. Tapi karena itu sejak awal, sejak anak-anak kecil itu harus dibawa ke masjid. Jadi bapak ibunya ke masjid, anaknya diajak ke masjid, gitu kan esek, gitu kan. Ayahnya satu, anaknya dua, ibunya berapa? Nah, ibunya juga satu gitu kan, artinya ibu anak diajak ke masjid semua. Nah, kemudian masjid juga dikasihkan tempat-tempat untuk apa? Yang menyenangkan anak-anaknya lah gitu loh ya, untuk pelorotan, bandulan kan gitu ya. Tadi ada tempat wisata kan gitu, tempat untuk menghibur anak-anak. Jika anak-anak itu meskipun dia tidak ikut sholat, tapi ikut ke masjid dulu lah. Paling tidak senang lah ke masjid. Nah, gitu. Tentu di halaman masjid bukan di masjid, kalau di masjid nanti mengganggu orang sholat. Jadi untuk mengenalkan Itu baru anak dulu. Jadi sejak awal lah. Ya. Sehingga kalau otomatis kalau ayahnya ke masjid, ibunya ke masjid, masa anaknya mau di rumah sendiri, kecil tidak berani pasti kan gitu ya. Apalagi di masjid ada tempat yang menyenangkan. Insya Allah. Nah terus tambah besar anak ini kan. Nah tambah besar dia ke masjid. Nah tentu karena tambah besar pola dakwah kita untuk anak-anak ini kan beda lagi, tidak dikasih pelorotan, tidak dikasih kemudian bandulan tidak, tetapi dikasih yang memang dibutuhkan oleh pemuda, gitu loh. Kalau selama ini karena banyak yang ngaji itu tua-tua jamaahnya, pengajiannya urusannya ibadah akhirat mati kan gitu ya, mencari sanggup ibadah. Saya juga pernah itu ngisi pengajian, jamaahnya banyak, masjidnya ya di perumahan yang sudah cukup lama kan, artinya sudah jamaahnya sudah tua-tua. Ketika saya menyampaikan bab perkawinan, saya langsung diprotes, Ustaz, kita ini sudah tua-tua ngapain ngaji bab perkawinan? Bayangkan. Padahal menurut saya orang tua itu kan dia punya anak. Dia punya anak, dia harus memberitahu persoalan perkawinan kepada anaknya. Bagaimana mengenai mahram, itu kan? Bagaimana mengenai status talak, ngomong talak dan sebagainya. Itu kan banyak yang tidak paham, itu kan? Bagaimana ketika istrinya itu bangkang, nusyus gitu kan, penyelesaiannya bagaimana. Ini kan kalau tidak difahami, bapaknya malah dukung. Wis duwe bojo kok wani karo wong lanang, balikno, itu kan malah dukung namanya. Nah, gitu. Jadi banyak yang tidak paham, karena apa? Mereka merasa tidak butuh saya seperti itu. Wis tua wis gak butuh bojo mana, kan gitu. Sementara yang muda-muda nggak tergarap. Karena itu saya menyampaikan juga di pengajian itu penting untuk materi-materi yang terkait dengan kepemudaan, gitu loh. Kalau di pesantren ngaji kitab Qurratul Uyun, kan gitu. Kitab apa itu tadi ya? Itu ngajinya tentang suami istri itu kan menarik gitu loh. Jadi anak-anak yang generasi apa? Generasi wis wayahe kawin-kawin itu, atau yang sudah kawin tapi tidak pernah ngaji, dia ada ngaji bab-bab yang seperti itu. Nah, kalau kita mungkin ya bukan tidak harus kitab itu, tapi model kajiannya yang kira-kira menarik, gitu kan? Kajian-kajian yang sifatnya memang misalnya tadi itu terkait dengan pola hubungan laki-laki perempuan di era milenial dan sebagainya, gitu ya, atau apa yang menarik. Kan? Jadi kebutuhan pemuda itu kita lihat apa kebutuhannya, kemudian kita turuti di dalam wujud kegiatannya. Kemudian kajian-kajiannya juga demikian. Bisa jadi kajian-kajian kita yang tema-temanya dibutuhkan oleh pemuda itu. Saya ngaji pemuda-pemuda bahasanya akhirat, suruh doa-doa, ya mungkin bosan kan gitu. Pemuda mungkin menarik kalau bab politik dikaji kan gitu. Bab masalah ekonomi, pondokan duit kawan bagaimana kita meningkatkan ekonomi jamaah. Pemuda sudah digarap kan gitu. Kalau perlu kemudian dicarikan modal kan gitu, modal tapi pinjaman supaya ada tanggung jawabnya. Pak dikasih tidak tanggung jawab, tapi modal pinjaman nanti tanpa bunga misalnya. Nah, ini saya kira kebutuhan kita harus membaca jamaah kita itu siapa, kemudian kita carikan kebutuhan mereka. Jadi kemudian kalau perlu apa kita wawancara, mencari menggali persoalan itu dari jamaah.
Itu tugas takmir sebenarnya. Nah, supaya sampai ke situ bagaimana caranya? Caranya apa? Libatkan pemuda-pemuda itu di dalam kepengurusan takmir masjid. Jadi takmir masjid jangan didominasi oleh kelompok tua. Supaya apa? Mereka bisa mengusulkan kegiatan-kegiatan yang bisa mengakomodir kegiatan para atau kebutuhan pemuda itu. Itu saya kira begitulah diantaranya ya. Tinggal nanti bagaimana dengan mewujudkan di masing-masing masjid itu. Iya Ustaz, mungkin sangat jelas ya itu. Jadi bagaimana kita istilahnya merangkul ya, jadi melibatkan pemuda itu sebagai tempat-tempat yang lumayan strategis agar dia berkembang ya. Ya betul. Jadi melibatkan mereka dalam kepengurusan takmir, kan? Dan kita berikan kesempatan mereka untuk membuat program-program yang memang dibutuhkan oleh pemuda. Kan? Ya mungkin itu jawaban dari Ustadz Dr. Hasan Bisri kepada Abizia. Mungkin bisa nanti hanya pengembangan bagaimana diterapkan di masjid setempat ya. Istilahnya itu kalau zaman sekarang itu apa yang menjual ya kita sediakan gitu ya. Maksudnya dalam arti kita punya toko, kemudian kita tidak jual, tapi ada orang yang tanya, Pak punya jual ini enggak? Oh enggak punya, besok cari lagi. Ini punya enggak Pak? Oh enggak punya, besok orang enggak punya lagi kan gitu. Iya, menyediakan. Kalau dia hari ini enggak punya sudah dipulakkan. Terus besok lagi itu ada dia, oh ada, nah, besok lagi dia akan begitu nyari. Nanti toko itu jadi laris, nah masjid juga begitu, kebutuhan jamaah apa, ya. Jadi banyak lagi ya sebenarnya. Masuk untuk belajar tadi itu selama ini kan jarang yang masjid untuk belajar. Maka saya salut ada masjid kita itu di Masjid Al-Manar, tidak harus masjid belajar apa tidak. Dulu Masjid Al-Manar Nusari itu setelah maghrib isya ada belajar bersama, ada guru yang mendampingi, nanti ada anak-anak yang belajar di situ. Nah, itu masjid menjadi hidup. Setelah sholat maghrib mereka ngaji, setelah isya kemudian belajar, itu bisa itu. Jadi nggak hanya untuk sholat. Iya. Jadi kalau sedang belajar ada azan itu bisa sekalian ikut berjamaah. Iya betul. Kat dulu belajarnya. Ini mungkin tadi sudah jelas ya pemaparan dari Ustadz tentang fungsi masjid pada era Rasulullah, terus dilanjutkan dengan fenomena saat ini, dan juga bagaimana menyikapi dengan adanya wabah ini. Nah, itu kan menjadikan masjid itu tidak optimal fungsinya untuk saat ini ya Ustadz. Ya, untuk ibadahnya, untuk ibadahnya tidak optimal, tapi untuk fungsi yang lain bisa jadi justru sekarang sangat dibutuhkan. Jadi tadi misalnya katakan untuk bagaimana kepentingan makan jemaah itu ada yang tidak bisa makan karena dia tidak bisa bekerja. Nah di sini fungsi masjid sebenarnya harus lebih banyak. Kalau kemarin biasanya mereka sudah bisa bekerja, kita tidak usah memikirkan makan mereka. Ya, kan? Masjid lebih banyak pada pengajian soal jamaahnya. Nah, sekarang ini sebenarnya saatnya itu. Iya, jadi bukannya mengurangi ya, hanya fungsi untuk ibadahnya. Fungsi yang lain masih tetap berjalan ya. Iya. Lebih itu. Lantas langsung kita mungkin mengembalikan pembicaraan dengan tema utama ini, mengembalikan fungsi masjid. Mungkin bagaimana cara mengembalikan fungsi masjid untuk saat ini? Oke, mengembalikan ya tentu kepada idealitas Nabi gitu kan. Tetapi tidak semua yang ada pas Nabi kita harus plus sekarang. Misalnya tapi masjid sebagai sarana untuk merawat orang yang sakit itu sekarang sudah tepat kan, ada rumah sakit kan begitu ya. Masjid sebagai tempat untuk asrama, dulu mungkin karena tidak ada hotel, tidak ada pondok, oke lah kan gitu kan, mereka ambil sufah itu di masjid. Sekarang di sebelah pondok masjid biasanya sudah ada nama khusus, sehingga apa tidak mengganggu kebersihan masjid. Nah itu yang tentu saya kira mungkin tidak bisa kita terapkan, tetapi fungsi-fungsi yang lain itu bisa kita terjemahkan lagi. Fungsi ibadah tetap ya, fungsi ibadah tetap masjid sebagai tempat ibadah, sholat fardu, jamaah macam-macam. Kemudian fungsi belajar, jadi fungsi belajar untuk taklim, pembelajaran, ya di samping untuk belajar ilmu-ilmu agama, juga ilmu-ilmu yang lain, ya ilmu-ilmu yang lain. Jadi umat Islam itu jangan dibatasi hanya belajar ilmu agama saja, tapi juga ilmu-ilmu yang lain harus dikembangkan. Ya, ilmu-ilmu umum lah gitu kan. Sebenarnya tidak ada sekat ilmu itu ya. Karena ketika kita belajar agama sekalipun kita membutuhkan ilmu yang lain.
Jadi literasi bagi jamaah itu menjadi penting. Tadi saya katakan maka perpustakaan masjid itu menjadi penting. Kalau dulu yang dikembangkan ya perpustakaan manual seperti itu tetap jalan ada. Tapi juga tadi saya katakan perpustakaan digital. Siapa yang menyediakannya? Itu yang anak-anak muda-muda itu, yang tua-tua suruh ngurusin digital ya malah mumet, gitu ya. Era yang saya saja itu sudah kalau sudah karena harus pasang password, lupa password, pusing, malas kan gitu. Tapi anak-anak muda itu supaya tertarik. Ya bukunya tidak harus yang berat-berat, kasih yang novel-novel Islami kan tidak apa-apa gitu ya. Sehingga anak itu tertarik, oh minimal buka, misalnya belum datang ke masjid minimal buka webnya kan gitu, buka, nah, itu kan dibuka. Oh buku itu perpustakaannya ini oh, lengkap bukunya. Nah nanti suatu saat dia karena minat bacanya sudah tinggi, dia nyari buku-buku yang terkait dengan keagamaan, nggak apa-apa kan gitu. Kenapa? Sekarang ini banyak masjid yang pasang wifi, tetapi ketika tidak dimanfaatkan secara maksimal, justru malah hanya untuk transit orang-orang yang butuh wifi saja. Dia masuk ke situ, tapi yang dibuka bukan urusan persoalan agama, bukan untuk belajar, tapi katanya dengan pekerjaannya atau urusan dia. Bahkan yang ngeri lagi ketika sudah ada adzan sholat, dia tetap main wifi aja, tidak sholat. Kenapa? Hanya wifi, tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Jadi ini untuk literasi bagi jamaah. Kemudian juga untuk pembinaan paham keagamaan jamaah. Ini penting. Sekarang kan banyak paham yang luar biasa masuk. Karena apa? Dengan lewat dunia maya ini, lewat WA, Facebook atau yang lainnya, jadi kan langsung dikiriman, dapat kiriman, wah ini punya grup ini apa yang diupload mesti yang pengajiannya keras nanti kok nanti. Nah itu membentuk pola pikir kan gitu. Termasuk masjid ini, kalau tidak hati-hati takmir senengane model yang begini-begini, itu akan membentuk pola pikir jamaah. Gitu loh. Jadi sepertinya sederhana, tetapi itu prosesnya lama, nanti akan membentuk pola pikir warga jamaah itu. Maka di sini juga penting takmir itu tadi memiliki wawasan yang luas, ya, wawasan yang luas. Supaya apa? Yang disuguhkan kepada jamaah itu pun juga kajian-kajian yang sikapnya berwawasan luas, bukan juga menjatuhkan orang, menjelekkan orang, hanya saya yang paling benar, tapi bagaimana pola pikir yang bisa membandingkan dirinya dengan orang lain, kemudian tidak merasa paling benar. Itu penting ya untuk pembinaan paham keagamaan jamaah. Nah, takmir itu menjadi pokok di sini. Ya. Kemudian jadi menyelesaikan persoalan keumatan. Jadi persoalan umat itu kan banyak sekali, mulai dari kenakalan remaja, seks pranikah, ya kan? Nah ini kalau sudah remaja masjidnya jarang ke masjid, nggak ada remaja masjidnya, nah pergaulan bebas, mereka pernah masuk ke situ. Nah ini yang perlu diperselesaikan ya, lewat pemuda-pemuda tadi. Ya. Kemudian juga untuk tempat pembinaan ekonomi umat. Ya, kalau Nabi ya zakat itu pusatnya di masjid. Nah sekarang kita sudah punya lembaga zakat, ya kan? Mungkin punya lembaga zakat, ada kantor lembaga zakat, masjid bisa menjadi UPZ, jadi pengumpul zakat, juga bisa menjadi tempat untuk penyalurannya. Jadi ayismu tidak hanya berjalan sendiri, tapi bekerja sama dengan masjid, juga jamaahnya mana saja yang diperlukan. Kalau kita juga mungkin dengan ranting Muhammadiyah kan begitu ya, dicek jamaah kita yang membutuhkan modal mana, kan gitu. Itu di mana? Di masjid pusatnya. Mana masjid memantau mana jamaah-jamaah yang lemah secara ekonomi, tidak mampu membutuhkan modal, nah mereka yang mampu justru dimotivasi untuk membayar zakat. Ini pembinaan ekonomi. Jadi bukan untuk jual beli di masjid, tetapi adalah untuk pembinaan ekonomi umat. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah masjid sebagai tempat untuk pendewasaan politik. Jadi khutbah itu bukan untuk menghina kelompok lain atau kelompok yang berseberangan, tetapi untuk bagaimana mendewasakan politik jamaah, tentang pentingnya peran serta umat Islam dalam politik dan sebagainya, tentang pentingnya umat Islam ikut berperan di dalam mengambil kebijakan negara. Bagaimana kita menerapkan syariat Islam, ajaran Islam dengan baik dan benar. Kalau kemudian di ranah legislatif tidak ada orang yang memahami Islam, gitu kan? Tidak punya semangat untuk menyalakan Islam, melaksanakan Islam, ya otomatis akan ditolak. Nah, disinilah pentingnya kesadaran politik itu. Termasuk pendewasaan politik itu juga supaya kita bisa menghargai orang yang berbeda pendapat.
pilihan politiknya, gitu kan. Itu masjid menjadi tempat penyatu umat. Jangan malah kemudian masjidnya pakai label kelompok partai tertentu, pengajiannya tertentu, pilihlah partai ini, yang lain tidak. Nah, itu yang bahaya. Kan gitu. Karena itu umat Islam juga harus punya wawasan politiknya. Bagaimana? Itu diantara untuk mengembalikannya kan gitu. Fungsi ya. Tentu tadi dengan melibatkan pemuda. Kan gitu. Ya, gini Zat. Itu tadi kita lihat ada tempat pembinaan paham keagamaan jamaah ya. Yeah. Tapi kalau kita lihat beberapa waktu lalu fenomena ada sebuah misalkan kayak khutbah ataupun ceramah yang harus pembatasan materi, maksudnya Zat. Jangan menyinggung sara dan lain sebagainya. Apakah itu nanti akan mempengaruhi paham keagamaan jamaah itu Zat? Di suatu ceramah yang materinya itu sudah ditentukan, diselaraskan di setiap masjid itu. Itu kan belum terjadi kan, maksudnya belum terlaksana. Maksudnya begini, masjid ini kan sebagai tempat untuk taklim dan itu juga khutbah. Maka siapa yang memberikan materi khutbah itu pasti akan mempengaruhi jamaah kan begitu. Kalau jamaahnya senang ya nanti banyak ikutnya, kalau nggak itu kan tidak pergi kan. Gitu. Nah, maksud saya ya mubalek ustadz yang diundang oleh takmir itu, nah itu kan harus ini. Kalau kita ya pemahaman keagamaan yang moderat kan begitu. Moderat itu kan sifatnya atau wasud, sifat pertengahan moderat, bukan sikapnya radikal kan gitu. Nah itu pemahaman keagamaan seperti yang kita sampaikan. Termasuk tidak mudah menyalahkan ulama. Seandainya berbeda sekalipun, namanya pemahaman keagamaan apalagi fikih itu perbedaan pendapat hal yang wajar, gitu. Perbedaan yang wajar, jangan kemudian disalahkan. Cuma kenapa kok kita memilih ini? Nah, itu yang kita sampaikan. Jadi bukan menyalahkan cara pendapat, tapi kita punya pilihan itu ada argumennya. Muhammadiyah itu kan begitu, tarjih itu bukan menyalahkan orang lain, tapi memilih di antara pendapat itu yang terkuat landasan hukumnya kan itu. Saya kira begitu ya. Juga menanggapi tentang masjid di era milenial ini, ada fenomena unik ya di masyarakat. Ini pertanyaan dari Abu Syafiq ya. Masalah tadi ada dengan digital itu, beberapa masjid di daerah lain ada yang memakai fingerprint untuk mengabsen jamaah. Kira-kira dalam pandangan Islam itu bagaimana Ustaz? Di masjid ada yang pakai fingerprint untuk mengabsen jamaahnya. Ya, sudah. Oke. Ya, sebenarnya itu bagus untuk terobosan. Itu artinya itu internal adalah untuk pembinaan jamaah. Ya jamaah kita yang aktif siapa, yang tidak aktif siapa, yang tidak aktif nanti kan bisa ini sakit apa kemana, kan gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan mereka yang tidak punya fingerprint di situ, tidak terdaftar di situ, tetap bisa masuk, gitu kan? Kalau yang nggak punya finger di situ nggak bisa masuk, ya itu ya nggak boleh. Tapi untuk ngecek jamaah supaya kita tahu jamaah kita sambil untuk mengevaluasi diri gitu loh. Tidak untuk menjajah, tapi kita malah sendiri. Oh, absen sekian kali tidak jamaahnya kan begitu. Ini penting juga sebenarnya. Karena apa? Kita itu kalau jamaah kan pasti mengatakan, oh ini biasanya jamaah kok sekarang tidak ada. Jangan-jangan sakit. Nah, kalau sakit kan kemudian warga jamaah yang lain bisa menengok, segera menengok, gitu loh. Nah, kan apalagi kalau kemudian absennya kemudian, mohon maaf saya sakit, nanti absen gitu, gitu kan. Nah, lalu jangan-jangan sudah dibawa lari oleh pembahas keagamaan yang lain, dia sudah meloncat. Nah itu kan lama dan pengetahuan, ternyata sudah ikut kelompok yang lain. Karena ngajinya sudah beda, nggak mau jamaah itu lagi kan begitu. Jadi saya kira itu terobosan juga bagus kan gitu kan. Untuk mendisiplinkan jamaah yang tetap. Kalau jamaah yang tetap kan mereka masuk tidak dilarang nggak mas? Jadi pertanyaannya. Tidak ada keterangannya Ustaz, teman buat apa absen jamaah gitu. Tidak, saya pikir itu bagus Ustaz. Termasuk ngaji itu juga ada absennya gitu kan. Nggak perlu ada rangkumannya kan begitu. Resumnya kan pastinya sekarang sudah ada tulis, cukup lewat WA dikirim sudah selesai kan begitu. Jadi itu terobosan juga bagus, saya setuju itu. Ya, tapi tidak untuk kemudian pamer aku tahu bolong itu, tapi untuk mengevaluasi diri gitu ya. Saya kira itu ya dalam pandangan Islam boleh, malah terobosan agar jamaah itu terpantau ya. Iya, terpantau. Iya. Mungkin ada. Kemudian kalau malas kita tegur kan begitu ya.
Ya, Ustaz. Sebelum ke pertanyaan lain, mungkin ada penjelasan lain tentang mengembalikan fungsi masjid ini, atau langsung ke pertanyaan lagi? Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini dari Bapak Amin. Pengelolaan keuangan masjid apakah untuk operasional masjid saja? Boleh nggak digunakan untuk membantu warga sekitar? Misal modal dagang, sembako atau butuh melunasi utang. Nah, itu gimana, Ustaz? Oke, ini bagus sekali pertanyaannya ini. Bapak Amin ya? Iya. Pak Amin dari mana ini? Tidak mencantumkan Ya. Bapak ini. Jadi kalau kita ke masjid ini, itu kan akadnya infak saja kan, bukan akadnya wakaf. Kalau wakaf, sampaikan aja Pak, ini wakaf, saya masjid nanti biar disumpahkan untuk pembangunan fisik atau yang lainnya, yang sifatnya tidak habis pakai, kan gitu ya. Tapi kalau infak itu kan sifatnya habis pakai. Yang penting untuk membawa kemaslahatan jamaah. Ya sama aja kan, untuk gaji marbot juga infak, untuk beli sapu juga infak. Nah, kalau justru infaknya banyak tidak digunakan, itu malah takmir apa itu? Kebanyakan uang. Bukan mendustai kan. Takmir malah tidak betul itu. Karena uangnya banyak diinfak, ditumpuk saja sampai ratusan juta. Yang dimanfaatkan untuk kedepan kebutuhan jamaah kurang. Itu malah nggak betul. Karena apa? Orang berinfak itu tujuannya apa? Supaya uangnya dimanfaatkan apa tidak dimanfaatkan? Tujuannya adalah untuk dimanfaatkan. Nah, ketika uang tidak dimanfaatkan, orang ini berinfak pahalanya nggak nyampe-nyampe, nggak dapat pahalanya. Kenapa? Nggak dimanfaatkan untuk orang. Nah, ketika dimanfaatkan untuk orang, dan disitulah sebenarnya untuk berdakwah kan, untuk memberikan modal usaha kepada warga jamaah yang tidak mampu, itu kan bagian dari dakwah supaya mereka tetap jamaah. Iya, sebagai Nah, itu tadi pembinaan ekonomi juga. Pembinaan ekonomi. Tatanya perlu ditata yang baik gitu kan, supaya jelas kan itu. Untuk operasional, sudah lebih-lebih untuk apa ini? Nah, kan situ. Ya, mungkin kalau sekarang itu ada yang sampai kas masjid nol, itu berarti itu kan untuk kemaslahatan umat ya, disalurkan. Iya, itu. Jadi secara itu boleh berarti ya Ustaz, untuk misalkan itu tadi modal dagang untuk jamaah sekitar, terus untuk sembako, berarti kan sembako untuk dibagikan untuk Bisa. ketahanan Tapi yang jelas pangan. tadi kan akadnya. Akadnya tadi kan saya akad bukan untuk wakaf. Kalau wakaf jelas, sebenarnya untuk pembelian tanah wakaf. Tapi kalau ini adalah tujuannya untuk infak biasa, Iya. itu umum saja. Lebih bagus saya kalau di masjid punya program keuntungan ini untuk ini gitu kan, untuk sosial, ini untuk pembangunan. Nah, itu kalau memang mau dibedakan. Tetapi kalau sudah nggak ada perbedaan, kalau banyak infak itu sudah cukup. Gitu. Ya, mungkin itu ya penjelasan tentang keuangan masjid kepada Bapak Amin. Semoga jelas ya, gamblang. Jadi boleh, tapi dengan manajemen yang baik ya Ustaz. Ya tentu dengan manajemen yang baik. Karena kalau tidak baik nanti pertanggungjawabannya susah. Ya pertanggungjawabannya susah. Misalnya ini uang mau dipinjamkan atau dikasihkan, nah, sebagai modal usaha ya. Karena itu di BDM kerjasama dengan STI sudah pernah melakukan, insya Allah ya, dulu sudah pernah melakukan adalah pelatihan pengelolaan akuntansi keuangan masjid. Ya. Bekerjasama dengan itu namanya STIE Muhammadiyah Kota Pekalongan, sekarang menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis FIP UMPP. Nah, itu mengadakan kegiatan adalah untuk tadi itu latihan pengelolaan keuangan masjid, termasuk tadi akuntansinya kan gitu, supaya mudah menghitungnya kan gitu. Iya, mungkin biar tambah makmur ya masjidnya dengan mungkin kan dengan pembagian sembako kepada masyarakat sekitar, jadi bisa masyarakat itu ada pekewo untuk datang ke masjid mungkin awalnya. Ya, tidak usah pekewo begitu. Orang itu kan kita kasih aja kan, nggak apa-apa kan gitu. Mungkin itu kan. Untuk pembinaan sekitar masjid itu penting Mas Yaman ya. Iya. Bahkan Islam aja ada tidak ada fakir miskin, untuk orang mu'alaf saja dibeli kan gitu. Orang mu'alaf untuk dilunakkan hatinya supaya dia luluh kan gitu. Ada lagi pertanyaan lain? Ada satu lagi nih Ustaz, dari Bapak Santosa. Hubungan antara pengurus ranting atau cabang dengan masjid, seberapa pentingkah? Mungkin
pertanyaan dari Bapak Iman Santoso itu hubungan antara ranting dengan cabang dengan masjid itu seberapa penting? Oh iya, betul. Jadi begini Bapak sekalian, kalau di Muhammadiyah ini masjid itu adalah amal usaha Muhammadiyah. Sekolah juga demikian adalah Muhammadiyah. Nah, karena itu adalah maka masjid itu ada di bawah binaan Muhammadiyah. Nah, sekarang di bawahnya siapa sekarang? PDM apa PCM apa PRM? Nah, itu amal usahanya siapa? Kalau amal usahanya cabang ya berarti dia di bawahnya cabang langsung. Kalau dia adalah yang mengelola ranting, dulu pendirinya adalah ranting yang mendirikan, ya itu langsung aja dipelihara oleh ranting yang memegang. Nah, jadi posisinya adalah nanti SK takmir itu nanti dari, kalau memang yang di bawahnya ranting ya SK-nya dari ranting. Kalau SK-nya dari cabang ya langsung dari pimpinan cabang. Kalau dari daerah langsung yang mendirikan dan dari SK-nya dari pimpinan daerah. Jadi tergantung kepada posisi amal usaha itu. Nah, karena masjid itu adalah maka masjid Muhammadiyah itu ya harus gitu kan sesuai dengan visi atau tujuan perserikatan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu kan. Nah, itu harus sesuai dengan misi dan visi itu. Karena apa? Kalau tidak sesuai nanti akan jalan sendiri. Masjidnya labelnya Muhammadiyah tapi tidak sesuai dengan visi misi Muhammadiyah. Paham keagamaannya dibawa ke paham keagamaan yang di luar paham keagamaan Muhammadiyah. Islamnya sama tapi paham keagamaan itu kan macam-macam kan gitu ya. Jadi tidak menjadi amal usaha Muhammadiyah lagi, usah begitu, menjadi lepas dari Muhammadiyah. Nah, itulah pentingnya kemudian kita itu mengikuti jalur organisasi secara benar kan begitu. Jadi jangan sampai organisasi Muhammadiyah tapi kok malah ikutnya wah ini paham keagamaan yang sangat tekstual kan gitu kan. Nah, itu menjadi tidak benar. Kenapa? Nah, itu karena masjid ini adalah sebagai amal kita untuk berdakwah. Sementara Muhammadiyah itu punya paham keagamaan yang dipedomani sendiri. Ya Islam, tapi cara memahaminya, gitu kan? Cara memahaminya kita punya pedoman. Ada Muqaddimah Angkatan Dasar Muhammadiyah, kemudian ada Tarjih Muhammadiyah, ada 5, itu kan 5 prinsip dasar, gitu kan? Tentang Islam itu. Mulai dari definisi agama, definisi ibadah ada di situ, sampai pada praktis di dalam persoalan ibadah, tarjih dan juga persoalan-persoalan yang lain, termasuk ketika menyikapi persoalan pandemi sekarang ini kan begitu. Kemudian PP sudah buat kebijakan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tarjih juga sudah buat kebijakan, bagaimana? Nah itu yang kita terapkan sehingga jangan sampai kemudian masing-masing Muhammadiyah itu justru kemudian kontraproduktif dengan kebijakan-kebijakan persyarikatan Muhammadiyah. Itu yang perlu ditekankan saya. Untuk mendukung visi mewujudkan masyarakat Islam sebenar-benarnya itu ya penting ya. Dari cabang maupun ranting ikut mendukung di dalamnya. Ya. Takmir harus paham kan begitu ya. Takmir paham, cabang dipahamkan begitu. Mungkin bisa dibuat pengurus ranting ya jadi takmir masjid ranting setempat. Boleh-boleh saja nggak apa-apa kan gitu, apalagi nggak ada orang kan. Iya. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya ini kayaknya udah hampir agak malam ya, ini udah 1 jam atau belum nih Ustaz? Mau dilanjut sampai subuh. Monggo saya malu saja gitu ya. Paling yang pesan yang mendengarkan kan gitu ya. Yang mendengarkan yang besar. Karena kalau kita lihat kan sudah beralih dari kajian di dunia nyata ini ke media sosial, bahkan di rumah sambil rebahan itu kita bisa menyaksikan kajian-kajian ini. Nanti kajiannya masih hidup karena sudah tidur dulu gitu ya. Takutnya itu mungkin ada sedikit pesan atau motivasi Ustadz untuk pemuda-pemuda dalam memakmurkan masjid, karena ada sebuah hadis yang bahwa ada 7 golongan yang mendapatkan naungannya nanti, yaitu termasuknya laki-laki yang hatinya senang terpaut oleh masjid, maksudnya senantiasa terpaut oleh masjid. Nah ini mungkin Ustadz punya motivasi untuk menghidupkan atau biar giroh pemuda ini di jalan Islam itu lebih kuat lagi dalam hal ini memakmurkan masjid itu.
pada para pemuda semuanya, ini kan kebetulan yang mengadakan juga pemuda Muhammadiyah dengan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah. Jadi masjid itu adalah pusat utama. Jadi jangan ditinggalkan. Selama ini kita teman-teman banyak yang bingung, Pak, masih kita diambil alih, gitu kan? Masjid kita sepi. Yang salah siapa? Namanya orang mau memakmurkan masjid nggak boleh, gitu kan? Karena kenapa? Karena yang pemudanya sendiri tidak mau ke masjid, gitu loh. Pemudanya nggak mau ke masjid. Kalau organisasi semangat tapi suruh ke masjid, apalagi suruh azan, nggak ada yang mau azan. Coba bayangkan, kalau nggak mau azan siapa yang mau azan? Ada orang lain yang azan, jamaah aktif, jangan tambah lungo, jadi jelas mestinya diambil alih. Yang salah siapa? Salah yang nggak mau ke masjid itu. Nah iya, pemuda itu juga gitu. Karena itu saya harapkan pemuda ini adalah nanti pemegang pemimpinan di masa mendatang, ya. Karena itu ya harus bergaul dengan masjid. Insya Allah kalau kita itu hidup dengan masjid, sehari-hari di masjid, hatinya yang minimal itu insya Allah akan selalu terjaga. Kok sampai sering ke masjid kok salah, orang disiplin, suka nguntal duitnya uang, itu berarti ada kesalahan, ya kan? Mesti niatnya nggak tulus itu. Nah, niatkan tulus untuk berdakwah, teman-teman sekalian, pemuda ini ramaikan masjid. Kalau perlu kegiatannya basisnya masjid semuanya, gitu kan? Masjid di mana? Masjid lagi. Jadi kegiatan kajian di masjid, nggak perlu nyewa gedung-gedung mahal lagi, kan gitu. Masjidnya biar dimanfaatkan secara maksimal. Jadi saudara-saudara kalian itu nanti adalah menjadi penerus perjuangan ini. Anak itu mari menghidupkan masjid ini supaya apa? Masjidnya tidak hilang, gitu. Juga supaya masjidnya tidak roboh. Robohnya suruh kami kan nggak ada jamaahnya lagi, pemudanya nggak ada. Nah kita melihat sekarang itu masjid kita itu tadi itu jamaahnya sudah usianya yang di atas. Oh, sepuh ya. Nah, tinggal nanti pemuda-pemuda ini membuat kegiatan yang menarik untuk pemuda, yang mereka tahu kebutuhannya, gitu loh. Ya. Cukup? Ada lagi? Cukup. Ya, itu untuk pemuda itu berarti kan mengambil peran yang sangat penting untuk memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan, misalnya sarananya itu tepat, kayak dari tadi anak-anak disediakan taman, untuk yang dewasa misalkan dengan tema kajian yang mengarah kepada pernikahan atau percintaan, itu kan ya, bukan percintaan begitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan pemuda, gitu ya, sesuai kebutuhan. Itu kan contoh saja. Percintaan itu ya bukan gitu. Karena diajari bercinta yang tidak benar ya susah. Karena ini kan sekarang banyak pemuda yang salah menafsirkan cinta. Kadang ya ada beberapa masjid itu untuk bertamu ya. Maksudnya dalam arti bertamunya. Masjid untuk ekoan itu ya. Karena dengan mungkin pemahaman ini yang dari apa yang disampaikan kurang sampai dengan untuk pemuda. Kadang ada istilah juga sekarang pacaran yang Islami, kan itu sebenarnya tidak ada. Makanya untuk mencegah yang seperti itu kan dibuatkan kayak forum-forum seperti Halako itu kan mungkin bisa membuat menarik dengan tema-tema yang hubungan antara laki-laki dan perempuan agar lebih terjaga. Masjid untuk sarana biro jodoh juga bisa kan? Ada kajian, ada ustadznya, tentu kan nanti ada jamaah pemuda, jamaah pemudi, nanti yang sudah waktunya menikah itu dipertemukan. Itu kan sambil juga nanti untuk mengisi kajian pranikah, kan gitu ya. Itu biar menarik Ustadz Isa ya, kajian pranikah, kan gitu. Laki-laki juga sama SNA sama pemuda itu ngaji bersama. Tapi bukan untuk pacaran, nanti bisa jatuhkan pilihan kepada siapa, nah itu kan pakai proposal ya, gitu loh. Nanti Ustadznya sebagai mediator kan begitu kan, sebagai mediator dapat proposal dari ceweknya sama pemuda pemudinya. Ada proposal yang disampaikan, saya sudah waktunya menikah, nama saya begini, usia saya sekian, saya ingin mengingat demikian gitu kan, ustadznya itu, ya kan, Mas Rizky, Mas Rubowo ini kan, Mas Iman sudah ya, itu supaya apa? Supaya itu tidak lari kan gitu. Iya memang kajian seperti itu saya merasa dan saya melihat itu
berhasil itu untuk menghidupkan masjid, karena ada beberapa masjid yang ada kajian seperti fikih nikah itu peminatnya itu banyak, padahal itu waktunya setelah subuh pas itu Ustaz. Tapi kan biasanya pemuda itu kesiangan dan lain sebagainya, dengan tema yang fikih nikah dan lain sebagainya itu bisa membangkitkan semangatnya sampai jam kadang pembicaranya belum datang itu udah datang jam 5 seperempat itu. Bagus masuk berjamaah itu bagus lah. Ya bisa menghidupkan. Ya itu mungkin dari penjelasan Ustadz kita Dr. Hasan Bisri MAG selaku Ketua Bidang Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan. Itu saya kira belum secara keseluruhan ataupun apa ya, maksudnya kita harus jangan berpuas sampai di sini dengan misalkan mengadakan kegiatan 1 kali 2 kali berhasil menggerakkan banyak pemuda, kita jangan sampai puas di situ, karena tadi dijelaskan juga bahwa masjid ini sebagai tempat belajar. Sedangkan belajar itu kan hukumnya wajib bagi seluruh muslimin. Jadi pemuda di Kota Pekalongan ini khususnya meramaikan masjid dengan sebagai tempat belajar dan lain sebagainya. Mungkin itu, terima kasih untuk Ustadz Dr. Hasan Bisri yang menyempatkan waktunya di kala pandemi virus corona ini masih bisa memberikan pencerahan ya untuk revitalisasi masjid di era milenial ini. Semoga teman-teman pemirsa yang mendengarkan tetap berpahala, mendapatkan pahala seperti kita mendatangi majelis-majelis pada umumnya, dan juga semoga semakin gencar pemuda Muhammadiyah ini dalam bidang dakwah terutama, karena ini kan dakwah channel ya, berarti kan di bidang dakwah ini harus kita gencarkan dengan ya tadi beberapa fungsi masjid yang harus kita kembalikan. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Dari saya, bila ada kekurangan itu datangnya dari saya, dan kalau ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiranya cukup kajian malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.